quiet please. Tapi kan kaget ya. Sama nih kagetnya kita. Sama ngedenger nih topik kita kali ini nih. Lobang misterius sedot air sungai hingga mengering di Blitar. Hah? wow, apakah ini sinkhole? Shock gak Pak? Shock. Iya kan? Iya sih bener. Sama kita shocknya. Soalnya dia kalau di sosmed remnya gitu kan, jadi ada sungai terus tiba-tiba airnya kering dan airnya tuh masuk situ. Iya. Kok bisa ya? Nah itu dia. Tapi sebenarnya bisa gak sih? Salah satu fenomena alam. Mbah Dukun sedang ada ngobatin pasien. Tapi daripada ya kita menerka-nerka, kita beranabelia, berasumsi, kita langsung panggilin Kamira dari Detik Jatim. Halo, selamat sore Mira, asisten redaktur. Halo, selamat sore. Hai. Dan Kak Pocet di studio, apa kabar? Baik, Kamira apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi Gimana kita nih? ngomongin apa ini sore ini? Kita mau ngomongin ini, lobang misterius itu loh yang ada di Blitar. Oh iya, itu berita kan? baru yang kemudian juga cukup populer nih di Detik Jatim. Sekarang bahkan sudah termasuk ke salah satu artikel populer. Tadi urutannya 1212 karena memang cukup banyak orang juga nih yang penasaran sebenarnya apa lobang misterius itu. Iya kan, aku juga penasaran. Sebenarnya awal mula ditemukannya nih lobang misterius itu tuh gara-gara apa sih Kak? Oke, kalau dari laporan teman-teman kontributor kita di lapangan ya, sebenarnya lubang ini ditemukan pada hari Jumat tanggal 1 November kemarin. Ditemukan oleh 2 orang warga yang hendak mencari rumput. Nah, jadi waktu sedang menuju ke arah sungai itu dekat untuk mencari rumput, tiba-tiba 2 warga ini melihat ada sebuah lubang yang menarik cukup banyak air gitu loh. Jadi kayak sungainya itu mengarah ke satu lubang, terus mengalir ke situ semua airnya. Nah, itu kan penemuan itu sekitar pukul 15.30. Nah, setelah ditunggu sampai kurang lebih 5 jam, lubang tersebut juga tidak juga penuh begitu loh, sampai pada akhirnya kemudian air sungainya itu menjadi kering gitu. Nah, setelah air sungainya kering, kemudian warga bersaksi kalau misalnya lubang itu terlihat semakin membesar. Nah, sekarang itu dari pantauan BPBD setempat, lubang ini berdiameter sekitar 1,5 meter, lalu kedalamannya belum bisa dipastikan, tapi tadi menurut laporan terbaru dari teman-teman di lapangan, sempat ada warga yang kemudian mencoba mengukur dengan menggunakan bambu setinggi 12 meter. Nah, ketika dimasukkan itu bambunya belum sampai menyampai ke dasar lubang itu, tapi bambu itu sudah habis gitu loh. Jadi kurang lebih ya tingginya bisa sampai 12 meter. Tapi memang belum ada survei langsung dari Badan Geologi terkait lubang ini. Makanya BPBD Blitar sendiri yang kemudian berada di lokasi penemuan ini bersurat kepada PVMBG supaya ada survei yang mempelajari lubang tersebut. Nah, untuk sementara lubang tersebut dikasih polis lain, bisa lihat teman-teman lihat ya di layar kaca Detiker semua, dikasih polis lain dan warga dilarang mendekat karena takutnya lubang tersebut bisa bertambah besar atau ambles di lokasi sekitarnya sehingga membahayakan warga begitu. Dan ini kan terjadi di Sungai Kali Asat ya Mbak ya, Desa Dauhan, Kademangan, Blitar. Dan apakah sungai ini kemudian sebelumnya itu menjadi apa ya kayak sumber daya masyarakat gitu Mbak? Sumber daya masyarakat SDM dong. Maksudnya jadi sumber air masyarakat gitu Mbak untuk entah bertani, berkebun atau lainnya gitu. Oke, good question sekali nih pertanyaannya Kak Afif. Nah, kalau dari kesaksian teman-teman kontributor di lapangan yang juga bertanya ke warga sekitar, fungsi air sungai ini itu biasanya dipakai untuk mengairi sawah atau mengairi ladang mereka dan juga buat menyiram tanaman di sekitar yang ada, menyiram perkebunan di sekitar sungai itu. Nah, tapi warga tuh khawatir misalnya tanahnya tiba-tiba ambles dan membesar, walaupun memang jaraknya ini agak jauh ya dari pemukiman warga sekitar 1 kilometer, tapi memang itu kayak area mereka menuju ke ladang gitu loh Kak, jadi agak mengkhawatirkan memang keadaannya gitu. Oke, tapi berarti ini dinyatakan jadi tempat yang berbahaya nggak? Soalnya kan karena kan dikasih polis lain juga kan, dan diminta warga untuk tidak mendekat karena dikhawatirkan ada fenomena ada ambles susulan atau misalnya tanahnya jadi kaku gitu. Nah, kalau dari wawancara kami sama ahli geologi, bisa jadi ini tuh dia memprediksi kalau ini namanya betul sekali tadi Kak Afif sebut sinkhole atau lubang ambles. Nah, fenomena ini katanya sih memang sebuah fenomena yang normal, apalagi kalau misalnya tanahnya itu tanah kapur gitu ya. Karena kalau di daerah Jawa tuh banyak di daerah Wonosari katanya.
Dan memang berdasarkan peta kerawanan PVMBG, daerah-daerah Blitar ini disebut sebagai daerah yang rawan tanah gerak. Sehingga ada kemungkinan pergeseran tanah seperti longsor yang kemudian fenomenanya kita lihat hari ini. Tuh. Oh gitu. Nah ini kan biasanya awalnya nih kayak kalau misalkan ada gitu-gituan tuh biasanya ada gempa atau ada apa. Burung-burung di atas ya kan, hewan-hewan pada turun. Jadi agak serem ya Pak. Iya kan kayak The Day After Tomorrow. Iya, tapi kan biasanya ada gitu-gituannya. Kalau ini tuh awalnya tuh ada gak sih Kak? Aku penasaran deh. Nah, nggak ada sama sekali ya, makanya tiba-tiba warga terkejut dengan penemuan ini. Karena memang seperti yang sudah kita baca di Detik Jatim juga ya, kalau memang itu ditemukan oleh warga yang secara tidak sengaja melihat fenomena ini. Kebetulan warga itu lagi mau cari rumput gitu lah buat pakan ternaknya gitu. Makanya ini fenomena ini cukup mengejutkan. Makanya juga tidak ada badan-badan geologi atau misalnya teman-teman yang memang punya tupoksi di situ yang sudah terjun ke situ karena memang fenomenanya ini baru sekali. Tapi kami mencoba bertanya kepada beberapa ahli geologi yang bisa ditemui di Surabaya gitu, yaitu bisa jadi itu tanah ambles yang memang karena sebab itu tanah bergerak. Nah, kalau misalnya tanah bergerak, memang rawan tanah bergerak ya. Jadi dia tuh bisa tanahnya tuh nggak stabil. Makanya kemudian ada muncul lubang-lubang tanah. Mungkin ini semakin terlihat misterius karena air sungai tuh sampai kering kan di situ. Iya. Jadi sangat pertanyaan gitu ya. Memang iya, dan tidak habis-habis gitu kan sampai udah 5 jam ditunggu sampai air sungainya habis itu kan sampai yang sungainya kering juga lubang itu masih ada gitu. Dan makanya akhirnya ya akan segera ditindaklanjuti dengan survei oleh lembaga geologi setempat. Oke, tapi jujur aku takutnya ini kan aku berasumsi gitu kan. Aku kan anaknya insecure. Kebanyakan nonton Netflix nih, apa? Kan aku anaknya insecure banget teori konspirasi kayaknya ya. Aku kan anaknya insecure banget nih. Takutnya kalau misalkan ini meluas, ya kan, terus jadi apa-apa jadi panjang gitu loh. Nah itu ada nggak cara menanggulanginya untuk saat ini? Tahu nggak sih kan ini kan ambles, lebar, ya kan? Iya betul, memang ada ketakutan seperti itu sih, apalagi warga setempat ya, yang tinggal jaraknya katakanlah walaupun 1 kilometer itu cukup jauh, tapi itu berada di tempat tinggal mereka ya. Cuman memang kembali lagi kan belum ada penelitian lebih lanjut. Nah kita tuh masih menunggu nih kira-kira Badan Geologi tuh kapan survei ke lokasi, terus kapan bisa merilis penemuannya tentang lubang tersebut. Lalu apa langkah-langkah selanjutnya juga kami masih menunggu rilis resmi dari badan yang terkait. Cuman memang dari BPDD setempat yang bisa ditemui di lapangan itu bilang kalau mereka juga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena mereka tidak punya tupoksi untuk survei lokasi itu dan tidak punya keilmuan untuk memberitahu kira-kira lubang itu lubang apa gitu. Jadi mereka baru kemarin sih tadi di berita yang baru saja naik itu bilangnya baru bersurat ke PVMBG di Bandung supaya ada tim yang diterjunkan ke lokasi sehingga bisa menjelaskan secara tenang-tenangnya dan memberikan rasa aman untuk Kalau gue sih mikirnya tuh jangan-jangan ke underworld ya kan, dunia bawah tanah ya Atlantis kan? Tistis Atlantis Aquaman dong. Bukan Aquaman Pak, tuh bukan. Aquaman katanya. Aquaman iya. Itu superhero yang selalu yang selalu selamat ya. Selamat. Aquaman. Oh, aku aman. Tapi satu pertanyaan terakhir, aku penasaran, ini masuknya bencana alam nggak hitungannya sebenarnya? Belum ada penetapan itu sih Kak Pocut. Soal bencana alam. Karena memang korban kan tidak ada korban jiwa. Nggak ada korban jiwa, jadinya cuma ada fenomena alam yang sangat menggemparkan aja karena sungai kering kan. Masih di Surabaya masih panas ya gitu. Terus sungai kering gitu, jadi kayak berita yang cukup menggemparkan. Oh iya, di Blitar masih panas ya kayak? Nah kemarin sih infonya sebelum penemuan lubang itu ada hujan di sana. Oh sempat hujan. Tapi kalau misalnya untuk warga sehari-hari kan ya sangat berdampak sekali. Iya berdampak sih, jadi sulit kan. Padahal karena memang air itu kan buat mengairi sawah mereka ya dan ladang gitu. Terus kalau misalnya nggak ada air baku dari situ, terus sawahnya warga gimana gitu kan sebenarnya. Makanya harus segera diselidiki gitu gimana caranya supaya sungai itu jangan sampai kalau misalnya pun sudah terisi lagi karena hujan itu kemudian kering lagi karena masuk semua ke lubang tersebut gitu. Iya. Tapi gak kebayang sih tiba-tiba hilang sungai dalam 5 jam loh. Lebih ke deg-degan, apakah ada mistis-mistis di sini? Mukjizat nggak tuh, siapa tahu mukjizat itu nyata. Podcast horor ya? Kayaknya ya Pak ya. Fenomena mistis jatuhnya kan. Tapi Kak ini lubangnya ada banyak gak sih atau cuma 1-2 atau berapa gitu?
Sejauh ini baru ditemukan baru 1, tapi kami sedang berusaha melakukan penelusuran dan bertanya, dan BPBD juga melakukan penelusuran kira-kira apakah ada lubang-lubang serupa gitu di sekitar TKP gitu sih. Jadi kalau ada kita beritakan ya, tunggu aja update-nya di Detik Jatim. Oke, kalau gitu. siap. Thank you, terima kasih Thank you, Kak Mira, informasinya. Salam buat tim Detik Jatim. Thank you, Kak Alvin, Data Pocut. Thank you. Terima kasih banyak.